Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Winanti dengan NIM 0111919346. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Ini adalah praktik ceramah dari mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun judul ceramah saya pada siang hari ini ialah jangan menunda-nunda membayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil an'am sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di majelis ilmu pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Adapun judul ceramah saya pada siang hari ini ialah jangan menunda-nunda membayar hutang. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan pembendaraan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk dapat merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar dapat menikmati sebagian hidup di dunia sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang. Tidak jarang kita temukan seseorang dengan pemasukan yang pas-pas, siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan aset yang sudah ada, modal yang sudah ada, demi untuk hidup yang lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk hutang piutang ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Bagaimana dalam ilmu fikih? Boleh nggak kita hutang? Boleh. Hukum hutang itu jais, artinya boleh hutang, boleh tidak, tapi sesuai dengan keperluan. Kemudian ada yang namanya adab berhutang. Sebelum kita berhutang, harusnya kita konsekuen. Apabila kita ada uang, kita akan langsung membayarnya. Namun apabila kita sudah ada uang untuk membayarnya, tidak langsung kita membayarnya, kita menunda-nundanya, itu namanya sebuah kezaliman. Matul ghaniyul zulmun. Orang-orang yang mampu membayar hutangnya, tetapi menunda-nunda, itu sebuah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya lah bayar hutang tersebut. Pikirkan dengan baik, apabila saat melambatkan membayar hutang, itu adalah sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Apa itu kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat baik kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu kehidupan Anda, menolong Anda, namun saat Anda mempunyai kelapangan untuk membayarnya, tapi Anda tunda-tunda, itu adalah sebuah kezaliman. Orang yang dizolimi ketika berdoa kepada Allah tidak ada pembatasnya sama sekali. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai berbuat zalim kepada orang yang ketika berdoa kepada Allah maka akan langsung Allah kabulkan doanya. Silahkan Anda berhutang, tapi ingat yang namanya hutang itu wajib untuk dibayar sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam Al-Quran tertulis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini illa ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya dan hendaklah di antara kamu mencatatkannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ada sebuah kisah tentang Rasulullah yang tertulis di dalam hadis saat hendak menyolatkan jenazah. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabat sedang berada di Masjid Nabawi. Nggak lama datang seorang sahabat meminta tolong, "Ya Rasulullah, tolonglah solatkan jenazah ini." Rasul bertanya, "Apakah ia punya hutang?" "Tidak," Rasul solatkan. Nggak lama lagi datang sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, tolonglah solatkan jenazah ini." Rasul bertanya, "Apakah ia punya hutang?" Punya. "Apakah ia punya harta untuk membayarnya?" Punya. Itu Rasul salatkan. Gak lama lagi datang jenazah yang lain. "Ya Rasulullah, tolonglah solatkan jenazah ini." Rasul bertanya, "Apakah ia punya hutang?" Punya. "Apakah ia punya harta untuk membayarnya?" Tidak. Rasul langsung berkata, "Kalian yang menyolatkannya, saya tidak menyolatkannya."
hadis itu adalah hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru li syahidi kullu dhanbin illa dayna. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Orang yang berhutang sampai mati ruhnya tidak akan sampai kepada Allah kecuali ada yang menanggungnya. Itulah mengapa apabila ada orang yang meninggal dunia, wakil keluarga mewakilkan dan berpidato ke depan, contohnya, Bapak Ibu sekalian, bapak saya tadi pagi meninggal dunia. Jikalau ia mempunyai hutang, maka dimulai hari ini hutang akan dialihkan oleh kami keluarga. Lapor sebelum beliau disolatkan. Biasanya begitu. Maka sebelum harta dibagikan oleh ahli waris, hendaklah membayarkan hutang-hutangnya terlebih dahulu hingga lunas, baru dibagikan apabila ada sisanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuslamun. Yang artinya, peliharalah dirimu dari azab yang telah terjadi pada saat kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna atas apa yang telah dikerjakan, sedangkan sedikit pun mereka tidak dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat kezaliman, bertobatlah kepada Allah dan minta maaflah kepada orang yang telah Anda zalimin dengan menunda-nunda membayar hutang, agar Anda selamat hidup di dunia dan di akhirat menuju surga Allah dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun. Baiklah, karena keterbatasan waktu, maka ceramah singkat saya pada siang hari ini sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.